Shalom saudara, pernahkah Anda merenungkan sebenarnya kapan penuaian besar akan terjadi? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Dalam terjemahan International Standard Version atau ISV, Yesus berkata, "Look, I tell you, open your eyes and observe that the fields are ready for harvesting now." Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa seringkali cara pandang dan waktu murid-murid Yesus berbeda dengan cara pandang dan waktunya Tuhan. Para murid mengira bahwa masa menuai masih lama, tetapi Yesus menyatakan kepada para murid bahwa waktu penuaian adalah sekarang. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi penuntasan amanat agung dan apa yang harus kita kerjakan di masa penuaian ini. Banyak gereja dari berbagai denominasi sepakat bahwa goal penuntasan amanat agung adalah tahun 2033, yang bertepatan dengan 2000 tahun setelah Yesus menyampaikan amanat agung tersebut kepada para muridnya. Bukan sesuatu yang mustahil Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang untuk mendengar Injil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah waktunya bagi kita sebagai tubuh Kristus untuk bersatu, bergerak, dan terlibat dalam penuaian ini. Untuk mencapai tujuan ini, jaringan Finishing the Task atau FTT dengan Pendeta Rick Warren sebagai direktur eksekutifnya bertekad untuk memobilisasi jemaat, gereja, denominasi, dan organisasi-organisasi di seluruh dunia dengan strategi 4B, yaitu yang pertama, Bible atau Alkitab. Untuk menjadi murid Kristus, setiap orang harus memiliki akses kepada Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti. Saat ini, masih banyak suku dan bangsa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka, termasuk kaum difabel seperti tunarungu atau tunanetra. Mereka pun harus dimuridkan dan mendapat kesempatan mengakses Alkitab. Yang kedua, believers atau orang percaya. Penuntasan amanat agung harus melibatkan semua orang percaya. Karena itu, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apapun profesi mereka. Tuhan memberikan potensi dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Yang ketiga, body of Christ atau tubuh Kristus. Gereja harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menjalankan amanat agung ini, termasuk dalam mendirikan gereja lokal hingga ke pelosok daerah secara merata. Tubuh Kristus akan berfungsi sebagai tempat bersekutu, saling membangun, dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Ada siasat orang yang harus dipatahkan, dan kubu yang harus dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya pendeta atau misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut declaring and displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya.
kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang bekejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan. Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk menuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh salam kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, kamu luar biasa pagi hari ini. Ya, mari sebelum kita muji menyembah Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena penyertaan-Mu ya Bapa, kami boleh ada sampai hari ini. Pagi hari ini kami mau buka hati kami Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu pagi hari ini. Kami undang Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, sebab Dia yang layak disembah. Kami bersyukur Tuhan. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bermazmur Yesus, ku bermazmur bagi
setiap mazmur bagi Yesus. Yesus, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Yesus. Terima hormat, Kau layak ditinggikan Tuhan Yesus. Sebab Engkau orang yang layak. Terima pujian, terima honor Yesus. Kami sembah, tinggikan Yesus, tinggikan Tuhan, tinggikan Raja Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Yesus Raja yang layak iman pujian kami Yesus. Haleluya, hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan pagi hari ini Yesus. Kami mengangkat tangan, kami tinggikan Yesus, Raja yang hidup, penolong yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Mari sama-sama sekali lagi kita akan pujian ini. Katakan tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi lagi, yes Jesus, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi, kami tinggikan Engkau, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama saudara. Sekali lagi sambil mengangkat tangan dan katakan, tinggikan dirimu, Yesus Tuhan. Yes, hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Sebab kebesaran-Mu Yesus mengatasi bumi. Kami tinggikan
dimuliakan, Kau yang ditinggikan Yesus, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, yes Jesus, Kau Rajaku, sebab Kau yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi katakan, dimuliakan, Kau dimuliakan Tuhan. Yes Jesus, hanya Kau yang kami tinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Dia yang bertahta, yang bertahta, sebab hanya Yesus yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Ku katakan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan, buat Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Ya raba 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 raba. Shikira raba ya raba ya raba 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 raba. Shikira raba baba baba baba. Shikara raba 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 ya raba. Ya raba shikara raba raba. Ya raba shikara raba ya raba ya raba. Ya raba. Sekali lagi kita angkat tangan kita sama-sama. Kita tahu pagi hari ini Tuhan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kami minta Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami haus, kami lapar, kami rindu Tuhan. Hanya ini pujian kami Tuhan. Hanya ini sembah kami Yesus. Pagi hari ini ya Bapa, kami ada di sini itu karena penyertaan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami milik-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan, kami sembah Yesus, kami sembah Tuhan, sebab Engkau layak
sempurna Yesus. Hanya Engkau yang sempurna ya Bapa. Kami tahu Tuhan apa yang ada pada kami semua dari Engkau Yesus. Bahkan kami belum layak meninggikan Engkau. Kami belum layak Tuhan untuk bisa menghadap Engkau Yesus. Tapi Engkau yang melayakkan setiap hidup kami. Maka dari itu kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Rabbi. Ya kami percaya Tuhan, hidup kami aman di dalam Engkau Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau bersuka cita bersama dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersuka cita bagi Engkau Tuhan, bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan apa yang ada pada kami pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menjadi berkat seperti Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan Yesus. Kami mau menjadi berkat lewat pujian kami Tuhan, lewat senyuman kami Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara, kita mau memuji menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, bersorak-sorai dengan sepenuh hati, karena itu semua layak untuk Tuhan Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju bahwa Tuhan layak disembah, yang setuju bahwa Tuhan layak ditinggikan, menerima sorak-sorai, menerima sukacita, karena Tuhan yang memberi sukacita bagi setiap kami. Yang setuju boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya sukacita daripada Tuhan hadir di tempat ini, amin. Boleh kasih senyum kanan kirinya. Katakan, kamu luar biasa sekali pagi hari ini. Aku bersuka cita atas kehadiranmu pagi hari ini. Sorakan haleluya. Boleh sama-sama angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Kita mau bernyanyi buat Tuhan sebab Dia besar, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan, kau terbesar, kau terbesar dan mulia, yang semua memujimu. Yang bersuka cita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau terbesar Tuhan, Engkau termulia Yesus. Mari sama-sama kita bernyanyi buat Tuhan. Katakan, senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan, katakan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Sama-sama lambaikan tangan yuk. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sebab Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sorakan haleluya. Allah yang terbesar. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi angkat puji sama-sama. Katakan, senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari
setuju katakan amin. Buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Tuhan kita sungguh dahsyat dan sungguh besar, amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, haleluya. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kami siap menari, meninggikan nama Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat tanganmu bersama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Are you ready? Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Silakan. Siapa yang besar Bapak Ibu Saudara? Yesus namanya, haleluya. Sama-sama katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa lawan. Semuanya siap melompat menari buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama. Great is our God. Biar musim memuji Tuhan kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Sungguh Engkau Allah kami yang besar, terbesar dan termulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Kami bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu,
Sekali lagi saya mau lihat suaranya. Siapa yang terbesar dan termulia Bapak Ibu Saudara? Yesus namanya, amin. Mari silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau Yesus Tuhan, Allah yang layak terima pujian dan sembah syukur kami. Kami hanya percaya kepadamu ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Nyatakan dengan segenap hatimu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati.
Kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Hari yang jadikan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini ya Bapa, karena kami percaya Tuhan masih ada kesempatan untuk kami menjadi berkat untuk kehidupan kami semua ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk kami bisa mengerti isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Shalom semua saudara, puji nama Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih untuk kesempatan saya diberikan untuk membagikan firman Tuhan saudara-saudara ya. Nah, memang saya ini dengan istri saya sudah menetap di Singapura sekitar 25 tahun ya. Nah, memang pada waktu kita itu ke Singapura, kita menikah, kita pikir mau ambil apartemen dari pemerintah. Dan memang pada waktu itu kita sudah ambil dan kemudian kita tinggal mungkin sekitar 20 tahun lebih ya gitu ya. Jadi kita itu kepikiran memang unitnya yang dari apartemen dari pemerintahnya itu memang sudah tua gitu ya. Jadi kita itu kepikiran pengen cari tempat lagi yang memang dari pemerintah. Kita coba cari gitu ya. Dan memang sebetulnya akhirnya kita itu dapat apartemen yang dari pemerintah, kita akhirnya dapat. Cuman masalahnya timingnya antara saya menjual dengan kemudian yang beli yang baru itu ya. Jadi memang gak match ya. Jadi kita itu harus cari tempat sementara 6 bulan ya. Nah jadi pada waktu itu kita cari dan memang kita dapat apartemen kita bisa pakai untuk 6 bulan ya. Nah memang pada waktu itu ya jadi kita masuk ke tempat yang baru dulu yang sementara. Dan memang kita juga nggak kenal tetangga-tetangga di situ. Nah kita masuk ke situ, ke apartemen di situ, ada satu lantai, ada sekitar 4 unit, ada tetangga-tetangga kita itu belum kenal mereka semua ya. Nah memang tapi tetangga yang seberang kita itu ya memang ternyata kita tahu mereka itu suami istri yang memang sudah umur ya. Nah memang couple ini sederhana banget ya. Di depannya itu di pintunya itu ada gerobak juga, ada macam-macam segala gitu ya. Nah, jadi rupanya memang mereka itu simple banget keluarga itu. Dan mereka itu suka jalan ke pasar macam-macam gitu ya. Nah, mungkin mereka tahu kita itu baru masuk ke tempat itu ya. Jadi tahu-tahu kita sebutnya anti sama uncle ya. Jadi antinya itu suatu saat ketok-ketok terus kemudian dia kasih buah-buahan buat kita. Ya, padahal kita belum kenalan. Dan kemudian akhirnya kita mulai kenalan lah macam-macam gitu kan. Nah kemudian berapa hari kemudian dia datang lagi kasih buah-buahan. Kemudian dia datang lagi kasih buah-buahan. Kemudian dia kasih lagi buah-buahan. Ya. Nah saya juga sungkan gitu kan. Nah saya memang pada waktu itu yang tempat sementara itu di daerah Clementi ya daerah barat. Dan memang saya suka ke mall apa segala mau beli apa macam-macam. Dan memang saya ngelihat ya istri saya lihat anak-anak saya juga lihat. Rupanya dia pun suka ngumpulin kaleng minuman ya. Dia ambil-ambil botol-botol gitu segala mungkin buat dijual atau apa gitu. Jadi memang mereka itu keluarganya sederhana banget ya. Jadi mereka itu dengan keterbatasan mereka masih kok bisa untuk ngasih-ngasih kepada orang-orang. Malah mungkin saya pikir ya, mungkin harusnya saya yang ngasih-ngasih kepada mereka. Tapi ternyata enggak. Kalau misalnya diketok-ketok ternyata kita enggak ada di rumah, dia taruh di pintu. Ya. Saya pikir-pikir wah ini keluarga ini yang couple ini ternyata memang benar-benar murah hati saudara. Ya. Nah dan kemudian antinya namanya Elis, dia kenalan dengan istri saya, terus kemudian WA juga, ternyata mereka itu anak Tuhan. Ya, jadi dia itu suka kirim-kirim ayat firman Tuhan macam-macam. Saya pikir-pikir sebagai hamba Tuhan masuk ke situ nih ya, keduluan sama mereka untuk memberkati kita. Gitu. Harusnya kan mungkin kita masuk ke tempat yang baru kita langsung jadi berkat gitu ya. Itu menjadi pelajaran buat saya saudara. Ya, dimanapun kita ditempatkan kita harus langsung jadi berkat saudara.
Ya. Nah, kita baca firman Tuhan Saudara, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10 ya. Nah, di sini dikatakan begini. Camkanlah ini ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, lihat ayat ke-6 Saudara begini sih. Dikatakan begini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berarti kalau kita tidak menabur, berarti kita tidak akan menuai. Nah, ini memang hukum Allah yang diterapkan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya itu apa yang di dalam firman memang harus dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak menabur, ya pasti nggak akan menghasilkan apa-apa. Kalau kita misalnya mulai untuk memberikan benih, ya menabur sedikit akan hasilnya sedikit. Kalau misalnya kita menabur banyak, pasti akan mendapatnya juga banyak coba. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Ayat yang ke-8. Dan di situ dikatakan, nah di situ dikatakan ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Cuman masalahnya begini, manusia mengukurnya adalah dengan kekayaan. Harta macam-macam yang ada di bank segala macam-macam. Ya, nah saya baca kembali ayat ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat yang ke-9 dikatakan begini. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Artinya ayat yang 8 dan 9 artinya memang hukumnya itu memang mutlak. Dan itu tetap selamanya. Ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kita lihat prinsip yang pertama saudara. Prinsip yang pertama itu dikatakan hukum Allah itu mutlak saudara. Tadi kita bahas camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau kita tidak menabur, kita tidak akan menuai. Ya, itu prinsip dalam kerajaan Allah saudara. Ya. Nah, ada satu paradoks saudara, Amsal 11 ayat 24 dikatakan begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Mereka yang tidak melakukannya akan semakin sedikit saudara. Itu termasuk di dalam peribahasa. Dan juga dicatat di Amsal 2:11 ayat 24. Kalau saya tidak menabur, kita nggak akan menuai. Kalau saya menanam satu pohon tomat, mungkin hasilnya beberapa tomat. Tapi kalau saya itu menabur dengan satu kebun, itu pasti hasilnya pun akan banyak saudara. Karena memang itu hukum alam saudara. Dan memang saudara dalam setiap kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita ingat akan ada hukum Allah yaitu mutlak dalam kehidupan kita.
Ya. Nah, saudara, ada satu keluarga, dia itu memang mempunyai perkebunan tomat, ya. Dan biasanya itu anak-anaknya itu mencoba suka lihat di ladangnya, ya, untuk yang pohon-pohonnya, tomatnya segala gitu. Anaknya itu selalu excited kalau misalnya buahnya itu mulai kelihatan. Kan biasa tomatnya mungkin masih kecil, terus kemudian masih hijau, dan kemudian anak-anaknya itu seringkali gak sabaran ingin mau makan tomatnya yang memang sudah berwarnanya merah, saudara. Ya, jadi kadang-kadang anak-anaknya rebutan dulu, mau makan dulu. Ya, nah anaknya bilang begini, ketika dia menceritakannya, ketika saya masih kecil, keluarga kami memiliki kebiasaan mencari tomat pertama yang masak di kebun. Agaknya tomat yang paling awal berwarna merah selalu nampak yang paling enak rasanya. Sementara musim panas berlangsung, ibu saya menyajikan tomat dalam berbagai hidangan makanan yang disiapkan oleh maminya. Satu hal yang tidak pernah terlupakan, ayah saya selalu menyimpan sebagian dari tomat yang terbaik untuk dijadikan benih bagi musim tanam tahun depan. Dengan demikian musim panen akan berlangsung tahun demi tahun. Artinya begini, setiap kehidupan kita harus selalu menjadi berkat bagi orang lain. Ada satu quotes yang dibilang begini, apa yang Anda tabur yang akan berlipat ganda. Bukan apa yang Anda simpan di lubung. Chris Evans bilang begini, tuaian berkat hanya akan datang setelah Anda menabur benih memberi. Biarlah kehidupan kita, saudara, menjadi kehidupan yang selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, saudara, dikatakan begini, menjaga sikap kita, saudara. Nah, saya baca ayat yang ke-7 dikatakan begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Nah, saya baca satu artikel, ya, ada artikelnya itu menarik, saudara. Ini dari negara bagian, salah satu negara bagian di India, namanya daerahnya adalah Mizoram. Nah, Mizoram itu di India, ya, memang di daerah dekat dengan Myanmar segala, tapi kulitnya memang seperti orang Myanmar begitu ya. Nah, jadi negara bagian Mizoram itu sebetulnya daerah yang memang cukup mengkhawatirkan dalam ekonomi. Nah, saya baca dulu ayatnya, 2 Korintus 8 yang kedua, ayat kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Berarti di dalam mereka, dalam situasi yang berat, dia masih bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, waktu saya baca artikelnya, saudara, saya ngelihat luar biasa, saudara. Karena dari apa yang mereka lakukan, mereka itu bisa mengutus lebih dari 1.000 missionary. Dan dari negara tersebut, saudara, itu pun mengumpulkan uang untuk jutaan dolar untuk misi-misi ke luar negeri, saudara. Ya, nah waktu saya lihat artikelnya, saudara, ternyata saya temu satu videonya, saudara. Kita akan lihat mengenai masyarakat di Mizoram itu sekitar 6 menit. Video yang segenggam beras. Ada banyak cara untuk melayani Tuhan. Ada yang melakukan hal-hal yang besar, ada yang pandai berkhotbah, ada yang menyumbangkan banyak sekali uang.
Namun saat bicara tentang segenggam beras, ini pelayanan yang sangat sederhana. Pelayanan ini dilakukan di sudut dapur yang tidak terlihat oleh siapapun. Tapi Allah tahu, Allah memberkati. Setiap hari, wanita sederhana di negara bagian Mizoram, di timur Laut India, mereka memimpin suatu gerakan yang sedang melanda dunia misi. Gerakan ini bernama Buvai Tam atau segenggam beras. Buvai Tam adalah tradisi di mana setiap keluarga Mizo menyisihkan segenggam beras setiap kali mereka memasak, lalu mengumpulkan dan mempersembahkannya kepada gereja. Gereja kemudian menjual beras itu dan penghasilannya digunakan untuk mendukung pelayanannya. Nasi sudah menjadi makanan pokok bagi penduduk Mizoram. Menjadi bagian utama kehidupan orang-orang di sana. Mereka persembahkan apa yang penting, mendasar dan yang utama dalam hidup mereka. Mereka membagikannya kepada Allah. Pelayanan segenggam beras ini dimulai pada tahun 1910. Pada saat itu, banyak orang yang belum mengenal Injil. Jadi, gereja merasa kita butuh para wanita Alkitab untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus. Para wanita Alkitab ini didukung oleh gereja setempat untuk melakukan penginjilan. Tradisi Buvai Tam ditujukan untuk mendukung para wanita Alkitab ini. Konsep Buvai Tam menjadi sangat populer di seluruh Mizoram selama bertahun-tahun karena persembahan ini tidak dibatasi hanya untuk beberapa orang. Seluruh Mizoram, kaya atau miskin, muda atau tua, semua orang bisa ikut dalam tradisi ini. Saya sudah ikut Buvai Tam selama 70-80 tahun. Gereja selalu mendorong kami untuk melakukannya. Saya memberi sebagai bentuk ucapan syukur saya kepada Tuhan. Setiap kali saya melakukannya, saya percaya saya juga memasak buat Tuhan. Seiring dengan bertambahnya berkat-berkat, saya mulai memberi lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi bukan hanya segenggam beras, tapi ini saya berikan secangkir penuh. Inilah yang diajarkan oleh ibu saya kepada kami sejak kami masih sangat kecil. Dan saya merasa Buvai Tam adalah sebuah pelayanan Kristen yang bisa dilakukan oleh siapapun. Hari ini, 95% dari 900.000 orang Mizo adalah orang Kristen. Telah muncul satu jemaat yang kuat dan penuh semangat. Orang-orang mulai memberi lebih banyak dan dengan cara yang kreatif. Beras, sayuran, kayu bakar, dan bahan pangan lainnya. Dan juga uang tunai di luar perpuluhan mereka buat gereja. Gereja-gereja di Mizoram sekarang sudah mandiri. Salah satu contohnya, Gereja Presbyterian Mizoram. Gereja terbesar di Mizoram dengan sekitar 500.000 anggota. Tahun 1914, uang hasil penjualan segenggam beras waktu itu adalah 80 rupiah atau $1,5 Amerika. Kami tidak menerima pendanaan dari luar. Semua dana yang kami terima berasal dari diri kami sendiri. Mizoram adalah negara bagian yang paling terbelakang di India. Dan juga negara bagian yang paling miskin. Tapi kami masih bisa mengumpulkan dana untuk pelayanan Tuhan. Kami bisa mendukung 1.800 misionaris. Dan juga bisa mengirimkan para misionaris ke luar negeri. Seringkali ada beberapa gereja yang merasa perlu mendapatkan berkat dari Allah. Dan sikap mereka adalah apa yang bisa kita dapatkan kalau kita jadi bagian dari gereja ini.
Namun di sini persembahan segenggam beras mengingatkan kita bahwa Allah telah memanggil kita membagikan apa yang kita dapat bersama Allah untuk melayani Dia. Kami penduduk Mizo berkata, selama kami masih bisa makan setiap hari, kami bisa memberi sesuatu pada Allah setiap hari. Saudara-saudara, itu story yang inspiratif buat kita semua. Kadang-kadang kan kita punya apa macam-macam segala gitu ya. Kita pikirannya kita mau ini, mau apa segala. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang sepertinya sederhana, tapi kita percaya Tuhan itu pasti perhitungkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, pada waktu mereka mulai, saudara, jadi memang kekristenan itu masih sebagai minoritas. Tadi pada waktu video itu ditulis, ternyata dikatakan 95% itu sudah anak-anak Tuhan. Dan sekarang data terakhir itu 97 dari mereka itu adalah sekarang anak-anak Tuhan. Ya. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, biarlah apapun juga dalam kehidupan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Ada satu dikatakan, saudara, ya, di sini dikatakan siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Ada satu quotes yang dikatakan begini, saudara, dari David Roper. Dia bilang begini, mereka yang mengasihi Tuhan dan orang lain adalah menabur benih yang akan menghasilkan tuaian dari kehidupan. Setiap hari mereka menjadi lebih hidup. Nah, saudara, dalam kehidupan kita begitu indahnya kalau kita itu bersama-sama satu komunitas bisa berbagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, prinsip yang ketiga adalah Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Ayat yang ke-8 dikatakan begini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini adalah janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kan mungkin kita itu kalau kita misalnya ada kebutuhan, kadang-kadang kan kita kepada orang dulu. Tapi sebetulnya kita harusnya itu kepada Tuhan dulu, saudara. Ya. Nah, ini ada satu kisah yang menarik, saudara. Ini pada waktu video di Uganda, pada waktu mereka itu perang, saudara. Ya, dengan banyak keterbatasan, tapi mereka itu bisa mempunyai kehidupan yang luar biasa. Ya, kita lihat video yang kedua. Ketika aku merenungkan perjalanan hidupku, aku berpikir bagaimana Allah memimpinku ke Kampala untuk pelatihan itu. Aku terbeban agar gerejaku dapat memberi dengan tulus hati dan bukan karena kewajiban. Tapi aku tidak pernah menyangka diperlukan musibah untuk membuat aku dan juga kotaku agar sadar bahwa kami semua harus berubah. Tahun 2001, pasukan ADF merampas banyak wilayah di Uganda Barat. Lebih dari 80.000 orang terjebak dalam kekacauan dan penderitaan di kamp pengungsi. Saat perang terus berkobar, pengharapan dan kekuatan moral mereka pudar. Tapi ada satu orang yang memilih menginspirasi dengan kemurahan hati dan pemberian penuh kasih. Dan inilah kisahnya. Namaku Hennington Pahemuka. Tapi banyak orang memanggilku Uskup Hennington.
Kehidupan di kamp pengungsi sangat buruk karena banyak keluarga hidup berdesakan di gubuk-gubuk, anak-anak tidak makan selama 1, 2, atau 3 hari, tidak ada air minum, sehingga kematian pun mulai terjadi dalam waktu yang singkat. Kami begitu sangat menderita di dalam camp. Kami juga tidak bisa makan dan hidup dalam ketakutan. Di camp aku salah satu dari banyak anak yatim piatu yang harus bertahan sendiri tanpa makanan atau juga pakaian. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa menolong mereka keluar dari situasi ini? Walaupun di sekitarnya semua hancur berantakan, perang tidak bisa menghancurkan komitmen Hannington terhadap pelayanan yang efektif. Tuhan berbicara di hatiku agar aku menerapkan apa yang sudah kupelajari di pelatihan tata layanan internasional. Aku belajar bahwa semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Bahkan di dalam camp ini, Allah sudah menempatkan sumber daya yang berlimpah untuk pekerjaannya. Jadi aku menghimbau para orang percaya untuk mulai berbagi dengan orang kurang mampu. Uskup Hannington mulai mengajari kami tentang tata pelayanan dan memimpin kampanye untuk mulai memberi. Di dalam camp kami mulai kampanye penyediaan selimut bagi anak-anak yatim piatu. Dan itulah pertama kalinya kami lihat prinsip tersebut menjadi kenyataan. Aku rasakan kasih ketika dilayani. Aku sadar Allah yang menjagaku. Setelah 2 tahun kami menderita di pengasingan, akhirnya kami pun bisa pulang ke Bundi Bujo. Tapi ternyata di sana semuanya sudah hancur. Rumah-rumah sudah dihancurkan, lahan pertanian sudah kosong, gereja-gereja rata dengan tanah, sekolah-sekolah rusak parah. Akibatnya kami harus mulai dari nol. Itulah saat yang sangat menyedihkan dalam hati setiap orang. Dan orang-orang tidak memiliki dana untuk mengatasi semua masalah ini. Kebutuhannya terlihat sangat besar, sehingga orang-orang banyak bertanya seperti biasanya. Bagaimana orang-orang barat bisa menolong kami? Tetapi, Hannington bisa menginspirasi mereka untuk mengubah pertanyaan mereka. Aku bertanya, secepat apa kita bisa bangkit mengatasi masalah, bukan saja untuk kebutuhan saat ini, tapi juga untuk masa depan mereka. Aku memberitahu mereka, Allah sudah memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk membangun kembali komunitas kita. Yang Allah perlukan adalah orang-orang yang siap sedia baginya, dan Allah akan memakai kita. Dan bagi kita yang ahli mesin, kita yang pengusaha, kita bisa memakai talenta dan juga keterampilan kita untuk membangun komunitas kita. Dia mengajar kami tentang memberi. Dari situ, para pendeta juga lalu mengajarkan orang-orang lainnya sehingga pesannya pun tersebar. Waktu aku mendengar pesan ini, aku mau memakai keterampilanku sebagai petani untuk membantu. Aku mulai menjual tomatku untuk pembangunan gereja kami. Satu demi satu, orang demi orang, pesan ini tersebar, dan sebelum mereka sadar, kota mereka sudah berubah. Kami mulai bangun kembali gereja-gereja kami, menjadi tempat tinggal dan sekolah bagi anak yatim piatu, dan juga menyediakan kebutuhan rakyat kami. Mereka mengerti bahwa mereka perlu membangun kekayaan agar mereka bisa memberi secara nyata. Dengan memakai talenta dari Allah dan sumber daya yang mereka punya, maka terbentuklah sebuah siklus yang terus berkelanjutan. Ada seorang wanita yang lumpuh di gereja kami. Suatu hari kami mengajak semua orang untuk datang dengan talenta mereka untuk membangun gereja. Pada saat aku mendengar berita itu, jadi walaupun aku lumpuh, aku juga mau memberi. Aku menyumbangkan satu-satunya ayamku untuk pembangunan gereja. Dan saat ini, dia beribadah di gereja yang dibangun dengan batu bata. Kami melihatnya sebagai contoh yang luar biasa tentang kemurahan hati. Kami dulu merasa wajib untuk memberi, tapi sekarang kami bersedia. Dan hati kami bersukacita karena persembahan kami bisa membuat perubahan besar. Pesan ini juga berlaku di setiap situasi di negara manapun karena kemurahan hati dapat membawa perubahan. Dari rimba peperangan dan kehancuran, seorang pemimpin perintis yang terinspirasi kemurahan hati membagikan visi ke komunitasnya. Mereka tidak lagi menunggu bantuan dari luar. Karunia memberi sudah menggantikan mentalitas untuk bergantung, dan seisi kota telah dibangun kembali. Saudara-saudara, dari video itu ada beberapa hal. Yang pertama itu
mereka melihat komunitas mereka itu sudah hancur. Dan memang banyak orang bilang, kenapa minta bantuan dari negara barat? Ya, jadi ada beberapa kali, 2 kali, 3 kali disebut. Tapi memang pada waktu hamba Tuhan itu, waktu dia berdoa, dia bilang memang Tuhan akan mencukupkan buat kehidupan mereka semua. Nah, saudara, ibu-ibu yang lumpuh bawa ayam satu-satunya yang dikasih ke gereja, ya. Nah, orang-orang di sekitarnya melihat, tahu kalau dia memberikan ayamnya, jadi malah ada orang-orang di situ akhirnya memberikan ayam-ayam ke gereja tersebut, jadi sampai di gereja itu banyak ayam di situ, saudara, ya, gitu. Tapi saya melihat juga orang yang namanya orang generous akan will create another generous people. Saya juga percaya begitu kita diberkati, bagian kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain, ya. Nah, di situ ada satu quotes yang dikatakan begini. Oke. Yang keempat, saudara, yang keempat itu berbagi dengan yang lain, saudara. Ya, ayat yang 9 kita baca, saudara. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Saya baca dalam bahasa Inggris lebih jelas, saudara, dikatakan begini. As the scripture says, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. Ada satu quotes yang dibilang begini, penerima akan makan dengan enak, namun si pemberi akan tidur dengan nyenyak. Nah, saudara, saya kan memang sempat ambil tempat untuk short term, saudara, karena memang waktu beli dengan jual itu, ya. Jadi kemudian kita semua akhirnya bisa masuk ke tempat yang baru, saudara. Dan pada waktu kita ke tempat yang baru, kita masuk ke situ, saudara. Di situ ada beberapa tetangga kita belum kenal, ya. Jadi saya sama istri saya, kita bilang ambil komitmen. Bagian kita pengen jadi berkat buat tetangga-tetangga kita, saudara. Jadi mulai dari kita, ya, kita mulai ketok-ketok kasih barang. Terus kita kasih kue buat mereka, kita kasih buat mereka tetangga-tetangga gitu. Kita sudah tinggal 2 tahun di situ, saudara, ya. Setelah kita tinggal 2 tahun di situ, ya, waktu Chinese New Year, ya, ada tetangga kita itu datang ke kita. Dan dia ngomong ke kita, ya, dia bilang begini, selama ini ya, pada waktu kalian gak ada, ini tetangga kita ini semua gak omong-omongan. Kita ini nggak bagi-bagi macam-macam gitu. Karena memang kita nggak hubungan dengan tetangga-tetangga. Gara-gara kalian nih ya, kita ini akhirnya kita bisa jadi teman. Kemudian kita juga bisa jadi saling berbagi macam-macam gitu. Ya, ya memang dalam kehidupan kita pengen jadi berkat buat orang lain, saudara. Nah, di tempat kita ini, saudara, ya memang tempatnya itu. Terus kemudian memang di belakang itu ada yang namanya construction, saudara. Mereka lagi bangun, pemerintah lagi bangun apartemen, ya. Nah, saya ini memang setiap hari saya jalan ke situ, saudara. Ya, jadi saya selalu jalan di situ, saya exercise, terus kemudian saya selalu beli buah-buahan, terus kemudian saya pulang, ya. Nah, pada suatu saat waktu saya jalan, saudara, saya memang waktu lewat di tempat construction worker, memang ada satu pria yang memang kerja construction worker, ya, pakai helm segala. Saya tahu ini pasti bukan orang Singapura. Dan memang ternyata dia orang India yang dipekerjakan, ya. Jadi pada waktu itu, waktu saya jalan, saya bawa beberapa bungkusan buah-buahan. Waktu saya lewat, saya kasih ke dia, saudara. Nah, waktu saya kasih, saudara, wajahnya tidak bergeming, ya, dia cuma ngambil doang. Hanya udah, it's okay, ya. 2 hari kemudian, saudara, saya lewat lagi, saya kasih lagi. Dia wajahnya tidak bergeming. Saya lagi, kemudian 2 hari kemudian saya datang lagi, terus kemudian saya kasih lagi, wajahnya tetap datar. Nah, begitu yang keempat, kelima gitu ya, begitu saya kasih, saudara, dia mulai mengangguk. Nah, habis itu udah saya lewatin lagi, saya kasih lagi. Dan asalnya kan dari tidak bergeming, mulai ngangguk, sekarang dia mulai smile. Dia mulai tersenyum, ya.
terakhir kita ini sudah ngobrol-ngobrol, dia dari India, punya anaknya 2, segala macam-macam, namanya dia siapa, segala gitu macam-macam. Saya percaya saudara, ya sebetulnya siapa tahu dia tahu kalau kita itu anak Tuhan. Dan siapa tahu dia pun bisa menjadi anak Tuhan. Meskipun dengan hal-hal yang sederhana saudara. Bagian kita adalah menjadi berkat bagi orang lain. Yang kelima saudara dikatakan begini yang terakhir. Ayat yang kelima, oke. Yang kelima adalah segala sesuatunya itu semua dari Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ya. Nah, saudara, kata pertama ayat yang ke-10 yaitu ia, berarti Tuhan. Nah, berarti saudara, Tuhan itu memberikan bukan hanya untuk berkecukupan doang. Tapi ada benih yang memang Tuhan sudah simpankan dalam kehidupan kita untuk kita tabur buat orang lain. Saya baca kembali ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi apa yang kita miliki sebetulnya adalah benih dan roti. Gak bisa semuanya roti, gak bisa. Atau gak bisa benih semuanya. Jadi memang ada bagiannya adalah benih dan juga ada roti untuk penghidupan kita, saudara. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenarannya. Saya juga percaya saudara, pada waktu kita bisa mengerti ayat ini saudara, itu panggilan bagi kita untuk menjadi berkat. Saya baca dari Kolose 3 ayat 23 dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Ada satu quotes dikatakan begini, untuk menuai tuaian yang baik dalam hidup Anda, mulailah menabur benih kebaikan. Nah, saya baca satu artikel, ini memang Ratu Inggris, dia itu punya teman